Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Setit Al-Muslihun Tlogong Blitar, Dr. Kiai Haji Habib Bawafi, dan dosen pengampu Dr. Muhammad Sodik MPDI, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan di dalam agama Islam. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta merubahnya perserikatan hidup itu, kepercayaannya, keyakinan, dan memberi sifat sendiri kepada cara hidup bersama tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Suharjono Soekarno mengatakan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak dapat menetapkan ke arah aman. Sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan pribadi struktural masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang mengenai kehidupan bersama dari manusia. Dari definisi tersebut terlihat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan ilmu suatu fenomena sosial yang dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak lalu akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu sosial, peristiwa-peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Disinilah letaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran agama. Pertama, dalam Al-Quran atau kitab hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan rumusan muamalah. Kedua, bahwa diletakkan masalah sosial dalam Islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, bukan ditinggalkan, melainkan tetap dikerjakan sebagaimana semestinya kita beribadah. Ketiga, bahwa ibadah mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila rumusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pertentangan tertentu, maka kifaratnya tebusan ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan terdapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Yang kedua yaitu pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filosofis berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah.
Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menaklukkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadaminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas, hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di dalam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Sidi Ghazalba. Menurutnya, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti dan hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupa menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek fenomena. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Contohnya merek pulpen yang dengan kualitas yang berbeda dan harganya yang bermacam-macam. Namun inti semua pulpen itu adalah sebagai alat tulis ketika kita menulis. Ketika disebut alat tulis, maka tercakuplah semua nama dan jenis pulpen. Louis O. Katsoff mengatakan bahwa kegiatan kefilsafatan ialah merenung, tetapi merenung bukanlah melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan dilakukan secara mendalam, radikal, dan universal. Mendalam artinya dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai ke batas di mana akal tidak sanggup lagi. Radikal artinya sampai ke akar-akar sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sistematik maksudnya adalah dilakukan secara teratur dengan menggunakan metode berpikir tertentu, dan universal maksudnya tidak dibatasi pada suatu kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk seluruhnya. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya juga dapat digunakan dalam memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama tersebut dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Pendekatan filosofis yang demikian itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Kita misalnya membaca buku yang berjudul Hikmah al-Tashri' wa Fasalafatuhu yang ditulis oleh Muhammad Al-Jurjawi. Dalam buku tersebut, Al-Jurjawi berupaya mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran Islam. Mulai melalui pendekatan filosofis ini, secara tidak langsung seseorang tidak akan terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, yang artinya kosong. Yang mereka dapatkan dari pengalaman agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik. Yang ketiga yaitu pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa-peristiwa yang memperhatikan unsur, tempat, waktu, dan objek latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala dapat dilacak dengan melihat peristiwa itu kapan terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan
berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan sejarah, seorang jajak menukik dari alam idealis ke alam bersifat empiris dan mendunia. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Kunto Wijaya telah melakukan studi yang mendalam terhadap agama. Dalam hal ini Islam, menurut pendekatan sejarah, ketika ia mempelajari Al-Quran, ia menyimpulkan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu adalah terbagi menjadi dua bagian. Pertama berisi konsep-konsep, dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Dalam bagian pertama yang berisi konsep-konsep, kita mendapati banyak sekali istilah Al-Quran yang merujuk pada pengertian-pengertian normatif yang khusus, doktrin-doktrin etik, aturan ilegal, dan ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Dalam bagian ini kita mengenal banyak sekali konsep, apabila yang bersifat abstrak maupun konkret. Konsep tentang Allah, konsep tentang malaikat, tentang akhirat, tentang ma'ruf, munkar, dan sebagainya adalah konsep-konsep yang abstrak. Melalui pendekatan ini diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan atas suatu peristiwa. Dari sini maka seseorang akan memahami agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang akan memahaminya. Yang keempat yaitu pendekatan biologis atau ilmu jiwa, adalah ilmu yang mempelajari seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zakiyah Darajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena pengaruh oleh keyakinan atau dianutnya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan Islam, hormat kepada orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran, dan sebagainya, merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama sebagaimana dikemukakan Zakiyah Darajat tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, melainkan yang mementingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Dalam ajaran agama banyak kita jumpai istilah-istilah menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya sikap bertakwa kepada Allah sebagai orang yang soleh, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jujur, dan sebagainya. Semua itu adalah gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Dengan ilmu jiwa, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati dan dipahami, seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu agama ini akan menentukan cara tepat dan cocok untuk menanamkannya. Misalnya dapat mengetahui pengaruh dari salat, puasa, zakat, dan haji melalui ilmu jiwa. Dengan pengetahuan ini maka dapat disusun langkah-langkah baru yang lebih efisien lagi dalam menanamkan ajaran agama Islam. Itulah sebabnya ilmu jiwa ini banyak digunakan sebagai alat menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Yang kelima yaitu pendekatan kebudayaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai kegiatan menciptakan batin akal budi seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.
berarti pula kegiatan usaha batin atau akal akinya untuk menciptakan sesuatu termasuk hasil kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat dipergunakan memahami agama yang terdapat pada tataran empiris atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Pengalaman agama yang ada di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama, yaitu wahyu melalui penalaran, misalnya membaca kitab fikih yang merupakan pelaksanaan dari nas maupun hadis sudah melibatkan unsur-unsur penalaran dan kemampuan unsur manusia. Dengan demikian, agama menjadi kebudayaan atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Dari uraian tersebut kita melihat ternyata agama dapat dipahami melalui berbagai pendekatan. Dengan pendekatan itu semua, orang akan sampai pada seorang teologi, sosiologi, antropologi, sejarawan, ahli ilmu jiwa, dan budayawan akan sampai pada pemahaman agama yang benar. Di sini kita melihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teolog dan normatif belaka, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan rekatan dan kesanggupan yang dimilikinya. Dari keadaan demikian, seseorang akan memiliki kepuasan dari agama karena seluruh persoalan hidupnya dapat dibimbing dari agama. Jadi seseorang yang mendekatkan diri kepada agama, melihat dan berpikir dan melaksanakannya, pasti mereka akan sadar bahwa agama itu memang benar dan ada. Karena kalau kita melaksanakannya apa yang tertera di agama, seperti contoh agama Islam yang menyuruh kita untuk beribadah dan sholat dan lain-lainnya, pasti hidup kita akan terarah. Seiring berjalannya waktu dan menjumpai peristiwa lainnya, pasti mereka akan berpikir bahwa agama yang dia lakukan itu tidak kosong, dalam arti tidak ada makna. Sebagaimana telah dijelaskan, jika kita berbuat baik dan buruk, pasti ada balasannya nanti. Jika kita berbuat baik, balasannya baik. Jika kita berbuat buruk, balasannya juga buruk. Jadi semua itu agar kita bisa dengan agama dan Tuhan atau Sang Pencipta lewat agama, seperti agama Islam. Jika percaya agama, pasti kita percaya adanya Tuhan, dan sebaliknya, jika kita percaya adanya Tuhan, pasti kita juga percaya kepada agama-agama seperti agama Islam. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani rohani, lancar rezeki, dan apa yang kita lakukan ini dapat mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.